Salam, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam sehat bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 13 ayat 1 tambah 3. Dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 kami akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tema kita pada malam hari ini, kerjakanlah sesuatu yang membangun. Kerjakanlah sesuatu yang membangun. Bapak Ibu, di dalam hidup kita tentu harus tetap teliti ya. Kita harus tetap teliti di dalam memilih atau menetapkan dan melakukan pekerjaan apapun. Apakah itu baik, apakah itu berdampak bagi kita dan sekeliling kita juga. Dalam hal ini, Jemaat Korintus juga sama persis dengan apa yang kami sampaikan tadi tentang bagaimana Jemaat Korintus menerima ajaran di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga Paulus ingin memberikan pandangan tentang bagaimana mereka harus hidup kudus dan mereka tetap menjaga statusnya adalah anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya sebagai seorang percaya mampu tetap hidup, eksis dan melakukan persekutuannya dengan Tuhan, baik itu di rumah ibadah, baik juga di luar ibadah,
dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Paulus di sini ingin menguatkan dan mengokohkan hati jemaat supaya jangan melakukan dogma-dogma yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalkan dalam ayat 21 Paulus mengatakan supaya kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi bukan juga melakukan persekutuan Tuhan, tapi mereka juga melakukan persembahan kepada roh-roh jahat. Jadi mereka mereka melakukan kebenaran, tapi sekaligus juga mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, kalaupun Paulus memberikan pengertian tentang semua hal yang boleh dilakukan, bukan berarti jemaat atau kita semuanya menjadi brutal dan sebebas-bebasnya melakukan apapun tanpa ada batasan tertentu. Memang hidup ini atau hidup Kristen kita ini bukanlah soal makanan haram atau makanan yang tidak haram. Bukan soal ini boleh dan ini tidak boleh. Tapi kita harus juga tetap memegang prinsip di dalam bertindak itu dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Paulus. Maka dia katakan, memang segala sesuatu diperbolehkan. Itu benar. Bahkan segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi harus berguna dan membangun. Dalam hal ini, dalam renungan kita ini, ada 3 hal di dalam mengerjakan sesuatu itu, kita harus melihat batasan-batasan tertentu. Pertama itu, apakah itu berguna atau tidak? Ya, apakah itu berguna atau tidak? Berguna ini menjadi tolak ukur akan hal yang kita lakukan itu tidak menjadi sembarangan, tetapi berdampak atau berguna bagi diri sendiri sekaligus juga bagi orang lain. Sehingga Paulus katakan dalam ayat 24, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kegunaan kepada orang lain itu menjadi penting ketika kita mengerjakan dan melakukan sesuatu. Yang kedua, apakah yang kita kerjakan itu membangun atau tidak membangun? Membangun berarti membuat hidup orang lain terberkati, ya, merasakan dampak positif dengan apa yang kita lakukan tersebut. Maka prinsip pekerjaan, perkataan, perbuatan semuanya mengarah kepada mobilitas persekutuan itu sendiri, ya, membangun atau tidak membangun. Maka Roma 14 ayat 19 berkata begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, dalam hal inilah orang-orang Kristen diperkenankan melakukan kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan tadi. Yang ketiga, mari kita melakukan dan mengerjakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi lanjutan dari firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini ada pada ayat 31 itu berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam sesuatu yang diperbolehkan, di dalam sesuatu yang kita lakukan benar, tapi semuanya juga harus berguna
membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan semakin memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan juga melakukan dan mengerjakan sesuatu yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Membangun komunitas di tengah-tengah kami. Membangun kemuliaan Tuhan sesama kami. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang pendengar yang telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati negara kami Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami semuanya. Biarlah Tuhan yang membimbing dan mengajar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat.